Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Kali ini saya Sutoro akan menyampaikan tentang pemilihan model regresi berganda terbaik. Banyak prosedur-prosedur dalam memilih model regresi yang terbaik. Di antaranya adalah seleksi maju atau forward selection dan eliminasi mundur, backward elimination. Pada seleksi maju, maka hubungan antara variabel bebas dengan variabel tak bebasnya pertama-tama dipilih suatu variabel yang paling besar pengaruhnya, yaitu yang memiliki korelasi yang paling tinggi dengan variabel Y atau variabel terikatnya. Kemudian disusun persamaan regresinya. Kemudian ditambahkan lagi variabel yang baru yang memiliki korelasi parsial yang tinggi. Kemudian diuji lagi apakah pengaruhnya nyata terhadap penambahan variabel baru ini. Apabila nyata, maka variabel yang baru tadi bisa dimasukkan. Dan seterusnya, ditambahkan variabel-variabel yang baru. Sampai semuanya memiliki pengaruh yang nyata. Kalau dalam pemilihan model regresi melalui prosedur langkah mundur atau backward elimination, maka semua variabel bebas dianggap mempengaruhi variabel tak bebasnya. Ya. Kemudian dikurangi salah satu variabel yang pengaruhnya paling kecil. Ya. Mungkin bisa dilihat dari pengaruh statistik F parsialnya. Kemudian dikurangi lagi variabel X-nya ya berdasarkan nilai F parsialnya. Ya, kalau misalnya sudah pengurangan variabelnya menjadi nyata, maka sudah berakhir. Ya, ini. Nah, untuk membuat model regresi melalui prosedur langkah maju maupun mundur, ya, maka bisa menggunakan Microsoft Excel. Ya, di dalam Microsoft Excel maka terdapat option regression. Ya, di sini ada outputnya, yaitu ada T statistiknya. Nah, di dalam pemilihan regresi langkah atau prosedur maju dan mundur tadi ya berdasarkan nilai F parsialnya ya. Nah, nilai F parsial itu kalau derajat bebasnya 1 dengan N maka itu sama dengan nilai dari T kuadratnya ini. Jadi untuk mengetahui pengaruh setiap variabelnya tadi itu bisa langsung diperoleh melalui besaran nilai dari T statistiknya ini ya, nyata atau tidak. Adapun prosedur dari langkah atau seleksi maju forward elimination yaitu yang pertama-tama hitung korelasi antara variabel dependen Y dengan variabel independennya, variabel bebas XY ya. Pilih korelasi yang paling besar ya, misalkan saja korelasi RYX1 paling besar, maka model regresinya jadi Y sama dengan B0 tambah B1X1 ya, jadi X1 jadi masukkan. Kemudian dengan uji F ataupun uji T, ya, bila koefisien regresi nyata, maka dilanjutkan. Kalau misalnya tidak nyata, berarti tidak ada berpengaruh. Ya, kalau nyata, lalu dilanjutkan lagi dengan menghitung korelasi parsialnya. Ya. Kemudian dipilih korelasi parsial yang paling besar. Ya, katakanlah korelasi parsial Y dengan X2 setelah dikontrol oleh X1. Ya, paling besar, maka model regresinya menjadi ditambahkan lagi variabel X2-nya. Ya, jadi Y sama dengan B0 plus B1 X1 tambah B2 X2. Kemudian diuji lagi F parsial dari tambahan variabel X2 tadi. Bila nyata, maka bisa dilanjutkan. Ya. Kemudian hitung relasi parsialnya ya pada ordo kedua ada setelah dua variabel dikontrol oleh dua buah variabel, katakanlah X1 dan X2. Kemudian pilih korelasi parsialnya ya, yang paling besar ya. Kemudian diregresikan dan tambahan variabel X yang baru tadi ya. Dan seterusnya dan ulangi sehingga uji F parsialnya menjadi tidak nyata. Pemilihan regresi terbaik melalui forward selection ya. Apabila menggunakan Microsoft Excel maka bisa menggunakan option regression dan correlation ya. Dan dari sini
untuk mendapatkan persamaan regresinya, ya misalnya saja Y variabel tak bebasnya ya dipengaruhi oleh X1 misalnya, maka nilai-nilai nilai-nilai Y ya pada kolom berapa ya kita dipilih, kemudian juga demikian juga untuk nilai X range nya ya. Kemudian taraf nyatanya misalnya di pada selang kepercayaan 90% ya, ini juga bisa dipilih ya. Dan selanjutnya untuk koefisien korelasi ya bisa menggunakan option correlation ya, maka akan didapatkan besaran dari koefisien korelasi ya. Berdasarkan ini option data analisis regression dan correlation ini, maka kita bisa menentukan model regresi melalui langkah atau prosedur maju. Sebagai ilustrasi, katakanlah data ya, saya ambilkan dari data regression analysis oleh Draper dan Smith ya. Katakanlah nilai X1, X2, X3, X4 dan Y ya. Jadi X1, X2, X3 ini adalah komponen-komponen dalam membuat semen ya, sedangkan Y adalah nilai-nilai kalori sehingga mencapai suatu kekerasan tertentu. Ya. Nah di sini matrik korelasinya dengan option correlation tadi pada Microsoft Excel, maka dari kelima variabel ini kita dapatkan korelasi sederhananya adalah seperti ini. Ya. Nah untuk memilih variabel pertama yang masuk dalam model regresinya, maka dipilih yang memiliki korelasinya paling tinggi ya, antara variabel bebas dengan variabel tak bebasnya. Ya, dalam hal ini nilai Y dengan variabel X4 memiliki korelasi yang paling tinggi ya, yaitu minus 82. Oleh karena itu ini yang terbesar, maka kita membuat suatu dugaan regresi yaitu Y sama dengan B0 tambah B1 X4. Jadi X4 ini masuk yang paling pertama. Dan selanjutnya melalui data analisis dengan option regression, maka hubungan antara variabel Y tadi dengan variabel X yang 4 ya, kita dapatkan output seperti ini. Maka dari sini kita peroleh bahwa dalam ANOVA di sini bahwa regresinya ya dengan nilai F 2,79 dan P value ya nilai signifikansinya lebih kecil daripada 5%, maka dikatakan bahwa X1 nyata berpengaruhnya. Ini juga bisa dilihat dari besaran koefisien regresinya ya. Di sini diperoleh nilai P0-nya, maka ini nilai B1-nya ya. Nah, nilai T statistiknya di sini ya ini sama dengan minus 4,77 dan nilai P value-nya ya ini lebih kecil dari 5%. Jadi kalau misalnya taraf alfa yang kita maksudkan adalah 5%, maka di sini variabel X4 nyata berpengaruh. Oleh karena itu X4 ini masuk di dalam persamaan regresi pada tahap awalnya ya. Nah, tadi kadang-kadang di dalam software yang lain itu masuknya suatu variabel baru itu berdasarkan nilai F-nya ya, karena ditentukan misalnya F-nya 3, maka lebih besar dari 3, maka variabelnya menjadi masuk ya. Nah, untuk mengetahui F-nya itu bisa saja di sini kalau dari T, karena T kuadrat terat bebas N itu sama dengan dikuadratkan itu sama dengan nilai distribusi F pada taraf alfa yang sama dengan terat bebas 1N ya. Jadi sini F parsial itu bisa dilihat dari ini kuadrat dari T kuadratnya. Untuk menambahkan variabel baru setelah variabel pertama masuk, maka dihitung korelasi parsialnya ya. Dan korelasi parsial dengan variabel kontrol X4, nah kita dapatkan ini. Jadi misalnya korelasi parsial Y dengan X1 setelah dikontrol X4 di sini 0,91.
Kemudian korelasi parsial Y dengan X2 setelah dikontrol X4 adalah 0,01. Dari koefisien korelasi parsial yang terbesar di sini adalah jika Y dengan X1 setelah dikontrol oleh X4. Oleh karena itu, variabel berikutnya yang masuk adalah variabel X1 karena memiliki nilai koefisien korelasi parsial yang paling tinggi. Ya, dengan demikian model regresinya, ya tadi yang pertama adalah B0 plus B1 tambah kalikan variabel X4 dan lalu berikutnya nanti ditambah lagi B2 X1 ya. Ya, dengan menggunakan analisis regresi dengan melibatkan X4 dan X1 kita boleh nilai outputnya ANOVA-nya adalah seperti ini. Di sini nilai F-nya juga nyata. Jadi kedua variabel ini X4 dan X1 ini ya nyata berpengaruh terhadap Y. Nah, untuk melihat setiap variabel yang sudah masuk ya berdasarkan nilai T statistikanya, maka di sini untuk variabel yang baru masuk yaitu X1 ya diberi nilai T10 dan ini p-value-nya ya, p-value-nya kecil, kurang dari 5% ya. Oleh karena itu, variabel berikutnya ya X3 masuk ke dalam persamaan. Oleh karena itu, regresi berikutnya yaitu dengan melibatkan variabel X1-nya ya. Dari ini ya, di sini karena nyata maka kita menggunakan variabel ini sebagai penduga regresi ya setelah tahap yang kedua melibatkan X1 dan X4. Untuk menambahkan variabel bebas yang baru ya, maka kita cari atau kita hitung korelasi parsialnya. Ya. Variabel kontrol dengan variabel kontrol adalah X1 dan X4 ya, karena tadi X1 dan X4 sudah masuk di dalam persamaan regresinya ya. Dari koefisien korelasi parsial maka nilai korelasi parsial Y dengan X2 setelah dikontrol oleh X1 dan X4 diberi 0,5986. Sedangkan korelasi parsial Y dengan X3 setelah dikontrol X1 dan X4 minus 0,57. Oleh karena itu di sini X2-nya ya, masuk ke dalam persamaan sebelumnya sehingga model regresinya menjadi Y sampai 0 plus B1 X1 tambah B2 X4 tambah lagi B3 yang X2 karena di sini X2 adalah variabel yang baru masuk. Dengan cara yang sama kita dengan analisis regresi ya kita dapatkan nilai ANOVA, tampil ANOVA dan juga koefisien regresinya. Dari koefisien regresinya di sini maka variabel yang baru X1 ya X2 ya X2 yang masuk di sini maka T startnya adalah 2,24. P-value-nya adalah 0,051. Kalau taraf nyatanya kita strike terhadap taraf alfa 5%, maka ini tidak masuk. Maka modelnya hanya terdiri dari variabel X1 dan X4. Tapi kalau misalnya taraf alfanya kita masih toleran pada 10%, 0,010, maka X2 ini bisa masuk. Sehingga persamaan regresinya menjadi ini, melibatkan 3 variabel X1, X4, dan X2. Selanjutnya menambahkan satu variabel yang terakhir adalah X3. Maka kita dapatkan regresinya. Ini output dari Excel dan di sini F-nya ya. Dan juga significant levelnya juga sangat kecil sehingga keempat ini setelah keempat variabel ini mempengaruhi variabel Y-nya. Nah, untuk menguji setiap variabel tadi, maka setelah X3 ditambahkan, maka di sini X3 yang telah ditambahkan, maka T startnya kecil dan probability-nya juga sangat besar. Probability-nya jadi artinya di sini bahwa pengaruh X3-nya tidak nyata. Oleh karena itu, X3 tidak masuk di dalam suatu persamaan regresinya sehingga persamaan regresinya kembali ke yang semula yang terdiri dari 3 buah variabel yaitu X1, X4 dan X2.
Nah, berikutnya adalah pemilihan model regresi terbaik melalui prosedur eliminasi mundur atau backward elimination. Pada prosedur eliminasi mundur ini, maka bahwa semua variabel maka dianggap mempengaruhi variabel tak bebasnya, ya Y. Ya. Dan selanjutnya dari keseluruhan tadi diuji apakah nyata atau tidak. Kemudian dari regresi yang diperoleh ya diambil koefisien parsial f parsial yang paling kecil ya. Kemudian dihilangkan variabel X yang memiliki f parsial tertinggi. Kalau dari dalam Microsoft Excel maka outputnya bisa dilihat dari nilai statistik T-nya ya. Dan seterusnya di setiap kali pengurangan variabel maka dilihat masing-masing dari setiap koefisien B-nya atau dilihat koefisien F parsialnya atau nilai T statistiknya sehingga dikurangi satu-satu sehingga semua variabelnya nyata mempengaruhi terhadap variabel tak bebasnya. Itu bisa dilakukan dengan Microsoft Excel. Secara garis besar, prosedur eliminasi mundur atau backward elimination yaitu yang pertama buat regresi lengkap ya dengan semua variabel bebasnya XI. Kemudian dari regresinya kita dapatkan ANOVA-nya. Ya, kalau F-nya nyata, maka kita hitung nilai F parsialnya untuk setiap variabel bebasnya ya, atau bisa juga nilai T-nya. Ya, dalam Microsoft Excel maka outputnya bisa dilihat dari nilai T statistiknya. Kemudian hilangkan XI yang memiliki F parsial ataupun T kuadrat atau nilai yang paling kecil dan tidak nyata ya. Kemudian regresikan lagi dengan variabel bebas tanpa XI karena sudah dihilangkan tadi. Kemudian dites lagi ANOVA-nya. Kalau nyata ya, maka kita lihat masing-masing F parsialnya atau T kuadratnya atau nilai T statistiknya ya. Kalau tidak nyata, maka variabel tadi bisa dihilangkan ya. Jadi ulangi lagi tahap ke yang ketiga berikutnya. Sehingga F parsial pada langkah yang terakhir itu semuanya nyata. Dengan menggunakan data yang sama, maka kalau kita melakukan regresi dengan backward elimination, maka kita fit regresinya Y merupakan fungsi dari X1, X2, X3, dan 4. Ya. Dan berdasarkan data yang diperoleh nanti, maka ANOVA yang diperoleh adalah ini. Sehingga keempat variabel ini adalah nyata mempengaruhi Y. Nah, untuk mengetahui variabel mana saja yang berpengaruh atau tidak berpengaruh, ya bisa dilihat dari F parsial dari masing-masing variabel bebasnya. Di sini dalam output dari Microsoft Excel maka bisa langsung dilihat dari nilai T statistiknya ya. Dari keempat variabel bebas ini ya nilai T statistik yang paling kecil adalah 0,13. Ini artinya F parsialnya juga paling kecil ya. Di sini P value-nya 0,89 ya. Ini lebih besar dari 5% ya. Sehingga X3-nya bisa dikeluarkan. Kalau X3-nya dikeluarkan maka regresi berikutnya yaitu Y sama dengan B0 plus B1X1 tambah B2 X2 ditambah B3 yang X4. Jadi X3-nya tidak dimasukkan. Nah, penduga regresi yang tidak melibatkan variabel X3 ya. Jadi variabelnya lah regresinya adalah Y sama B0 plus B1X1 B2 X2 tambah B3 X4 ya. Tanpa variabel X3 maka diperoleh ANOVA-nya ya juga menunjukkan ketiga variabelnya nyata. Dan selanjutnya untuk melihat F parsial ya atau pengaruh dari setiap ketiga variabel tadi mana yang ya, nyata dan yang tidak. Maka di sini kalau X1 ya ini juga kecil, P value-nya kecil, lebih kecil dari 5%, maka di sini X1-nya adalah nyata. Dari ketiga ini maka yang X4 ya nilai T-nya adalah minus 1,36 dan P value-nya 0,20. Ini artinya kalau taraf nyatanya adalah
5%, ini lebih besar dari 5%. Oleh karena itu, X4 ini tidak nyata mempengaruhi variabel Y. Oleh karena itu, X4 dikeluarkan dari persamaan. Sehingga regresinya menjadi Y sama B0 plus B1 X1 tambah B2 X2. Regresi selanjutnya yang melibatkan dua buah variabel X1 X dan X2, yaitu diperoleh nilai ANOVA-nya juga nyata, jadi kedua variabel ini nyata. Kemudian F parsial atau T statistik dari setiap variabel X1, ya koefisien regresinya di sini semuanya p-value-nya lebih kecil dari 5%. Oleh karena itu semuanya nyata berpengaruh. X1, X2 nyata mempengaruhi variabel Y. Oleh karena itu tidak ada lagi variabel yang dikeluarkan, sehingga persamaan regresinya menjadi Y sama dengan 52,57 tambah 1,468 X1 yang ditambah 0,66 dari X yang 2. Sehingga persamaan regresi melalui forward dan backward ya kelihatan berbeda. Nah, kesesuaian model regresi tergantung pada bidang ilmu yang mendasari bentuk hubungan antara variabel bebas dengan variabel tak bebasnya. Ya. Dan umumnya model yang dipilih yang bersifat parsimoni atau yang sedikit melibatkan variabel. Demikian yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan pendugaan model regresi berganda terbaik melalui prosedur forward selection dan backward elimination. Semoga bermanfaat. Terima kasih.